Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, selalu puji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Ajurumiyah fi Ilmi Qawaidil Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Abdul Mun'im rahimahullah taala, dan sekarang kita mulai memasuki pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Qala musannif rahimahullah taala, sabaqa anna alqabal i'rabi arba'atun, ar-rafu wa nasb wal jar wal jazmu. Telah terdahulu pembahasan bahwasanya gelar i'rab itu ada 4, atau nama-nama i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar dan jazm. Wa sanazkuru alamatil i'rabi likulli qismin min hadhil aqsamil arba'ati. Dan kita akan menyebutkan tanda-tanda i'rab bagi setiap bagian dari bagian yang 4 ini. Yang pertama kita akan bahas alamatur rafi, tanda-tanda rafa. Hiya arba'u alamatin. Tanda rafa ada 4. Al-awwalu ad-dhammah, yang pertama adalah dhammah, mislu yadribu, fahuwa fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammati adh-dhahirati. Maka yadribu adalah fi'il mudhari yang dirafa'kan dengan dhammah yang dhahirah. Wa mislu najahal mujtahidu. Dan contoh orang yang sungguh-sungguh itu telah berhasil. Fal mujtahidu ismun marfu'un bid-dhammati. Maka mujtahid dalam kalimat najahal mujtahidu adalah isim yang dirafa'kan dengan dhammah. Kemudian asani al-wawu mislu najahal mujtahiduna. Fal mujtahiduna ismun marfu'un bil wawi niyabatan anil dhammati. Tanda i'rafa yang kedua adalah wawu. Contohnya najahal mujtahiduna. Orang-orang yang sungguh-sungguh telah berhasil. Maka al-mujtahidun adalah isim yang dirafa'kan dengan wawu niyabatan anil dhammah, sebagai ganti dari dhammah. Kemudian as-salis al-alifu, yang ketiga adalah alif. Mislu najahal mujtahidani. Hal mujtahidani ismun marfu'un bil alifi niyabatan anil dhammati. Telah berhasil dua orang yang bersungguh-sungguh. Maka al mujtahidani dalam kalimat najahal mujtahidani adalah isim yang dirafa'kan dengan alif sebagai ganti daripada dhammah. Ar-rabi' an-nunu mislu yusafiruna, fahuwa fi'lun mudhari'un marfu'un bin nuni niyabatan anil dhammati. Maka yang keempat adalah nun, contohnya yusafirun, maka dia adalah fi'il mudhari yang dirafa'kan dengan nun sebagai ganti daripada dhammah. Jadi setiap i'rab, rafa, nasab, jar dan jazm itu pasti punya yang namanya al-alamah al-asliyah, tanda yang asli, sama al-alamah al-far'iyah, tanda yang cabang. Kalau tanda asli kita katakan tandanya zahir. Tapi kalau tanda yang far'i kita tambahkan niyabatan anid dhammati. Karena pada hakikatnya tanda aslinya adalah dhammah, tapi ada yang diganti dengan waw, dengan alif, dan ada yang nun. Makanya kalau ngi'rab selain tanda asli kita menambahkan niyabatan an, ya, tanda aslinya. Nah, wa hadha fadhammatu alamatun asliyatun liraf'i. Amma al-wawu wal alif wan nunu fahiya alamatun far'iyyatun naibatun 'anid dhammati. Maka dhammah adalah tanda asli bagi rafa. Adapun wawu, alif dan nun adalah tanda cabang yang merupakan ganti daripada dhammah. Wa hadha huwa ma'na qawli sahibil ajurumiyati lirrafi arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nunu. Dan ini adalah makna dari ucapan dari pengarang kitab Al-Ajurumiyah, Ibnu Jurum As-Sanhaji rahimahullah ta'ala, bagi rafa ada 4 tanda, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Mata takunu dhammatu alamatan li raf'i. Kapankah dhammah menjadi tanda bagi rafa? Taqa'ud dhammatu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadi'a. Dhammah menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat. Hiya al-ismul mufradu.
Huwa huna ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asmaul khamsati. Yang dimaksud dengan isim mufrad adalah ya huwa huna, dia di sini yang dimaksud adalah yang bukan musanna, tidak pula jama, tidak pula mulhaq dengan musanna dan juga mulhaq dengan jama, dan tidak pula dari ya termasuk isim yang 5. Itu definisi isim yang mufrad. Mislu najaha Muhammadun. Fa Muhammadun ismun marfun bi dhammati dhahirati. Contohnya najaha Muhammadun, Muhammad telah berhasil. Maka Muhammad di sini adalah isim yang dirafa'kan dengan dhammah yang zahir. Wa mislu ja'al fata fa huwa ismun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifi lit'azuri. Ja'al fata, ya ja'al fata, telah datang seorang pemuda, maka dia adalah isim yang dirafa'kan dengan dhammah muqaddarah. Udah kita bahas tadi ya, kalau ada fi'il atau isim yang diakhiri oleh huruf illat, maka dia i'rabnya muqaddarah. Al-fata muqaddarah di atas alif karena udzur. Wa mislu hadara al-qadi, contohnya yang lain, qadi telah hadir. Fa huwa ismun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i lis-siqali. Ya, maka kalimat hadara al-qadi, al-qadi adalah isim yang dirafa'kan dengan dhammah yang ditakdirkan atas ya karena berat. Fa dhammatu dhahiratun fil misalil awwali wa muqaddaratun fil misalainil wa muqaddaratun fil misalainil akhiraini. Maka dhammah itu tampak pada contoh yang pertama. Pada contoh najaha Muhammadun, ini dhammahnya dhahirah, nampak, bisa kita lihat. Dan muqaddarah, ya tidak bisa dilihat pada dua contoh yang terakhir, yaitu pada contoh ja'al fata dan hadaral qadi. Nah, kemudian yang kedua, yang ketika rafa tandanya dhammah, ya, yang pertama kan isim mufrad. Yang kedua yang ketika rafa tandanya dhammah adalah jam'ut taksiri, jamak taksir. Wa huwa ma dalla ala aksara min isnaini wa taghayyara fihi bina'u mufradihi mislu rijalun wa kutubun atau mislu rijalin wa kutubin. Jamak taksir adalah apa yang menunjuki lebih dari dua, ya, dan berubah susunan mufradnya. Artinya dari mufrad ke jamak susunan hurufnya berubah. Contohnya rijalun dan kutubun. Ya, rojul ke rijal kan ada yang ditambahin alif. Kemudian kitabun, kutubun ada yang dibuang alifnya. Nah, ini contoh perubahan susunan dari jamak taksir. Ada yang ditambah, ada yang dibuang. Nah, mislu ja'atir rijalu fahuwa ismun marfu'un bi dhammati dhahirati. Contohnya ja'atir rijalu fahuwa ismun, maka ar-rijal sini adalah isim dirafa'kan dengan dhammah yang dhahirah. Ini jarang-jarang ya kitab nahwu ngasih contoh pakai ar-rijalu, yang dipakai ja'at ya. Karena memang sebetulnya ada kaidah kan kullu jam'in muannas ya. Setiap jamaah khususnya jamak taksir itu muannas, makanya boleh sebetulnya ja'atir rijalu. Tapi hukum asalnya memang sebaiknya kalau dia buat laki-laki pakainya yang mudzakkar aja, ja'ar rijalu. Mungkin tujuan beliau mensyarah dengan memberi contoh seperti ini ya adalah untuk menunjukkan bahwasanya jamak taksir itu boleh dipakai fi'il yang muannas. Wa mislu tazawwajtu al-'adhara. Tazawwajat al-'adhara. Dan contoh ya, para janda telah menikah. Fa huwa ismun marfu'un bi dhammati al-muqaddarati 'ala al-alif lit'azuri. Maka al-'adhara ini adalah isim yang dirafa'kan dengan dhammah yang ditakdirkan atas alif karena uzur. Fa dhammatu zahiratun fil misalil awwali wa muqaddaratun fil misali tsani. Maka dhammah itu zahirah pada contoh yang pertama, ja'atir rijalu, dhammahnya kelihatan. Dan muqaddarah pada contoh yang kedua, tazawwajat, ya tazawwajatil 'adhara, ini kan jelas enggak ada dhammahnya di akhirnya, malah ada alifnya. Kemudian yang ketika rafa tandanya dhammah, as-salis jam'ul muannatsis salimu. Jamak muannas salim. Huwa madalla ala aktsara min isnataini
biziyadati alifin wa ta'in fi akhirih mislu tilmizatin safahatin. Amma qudatun fal alifu fihi asliyatun wa amma abyatun fatta'u fihi asliyatun falaysa min jam'il muannatsis salimi. Jamak muannas salim adalah yang menunjuki atas makna lebih dari dua, ya, untuk muannas dengan menambahkan alif dan ta pada akhirnya. Contohnya tilmizat, jamaknya tilmidah, ya, siswi-siswi. Kemudian safhat, ya, safahat ini jamak dari safhah. Adapun qudat, jamaknya qadi, maka alif padanya asli. Maksud beliau, kalau qudat bukan jamak muannas salim, karena alifnya asli, bukan tambahan. Wa amma abyat, kan abyat ada alif dan ta kan? Fatta'u fihi asliyah, maka taknya asli dari kata baitun, jadi abyat. Ya, maka qudat ini jamak taksir, begitupun abyat ini juga jamak taksir. Falaysa min jam'il muannatsis salimi, maka keduanya qudat dan abyat tidak termasuk jamak muannas salim. 6. Mislu najahatit tilmidatu fa huwa ismun marfu'un bi dhammatin dhahiratin fi akhirih. Contohnya, para siswi telah berhasil, para murid-murid telah berhasil, maka at-tilmidat adalah isim yang dirafa'kan dengan dhamma yang dhahirah padanya, pada akhirnya. Ar-rabi', yang keempat, al-fi'lul mudhari, ya, fi'il mudhari. Al-fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un mislu yadribu. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu apapun. Contohnya yadribu, kan akhirnya ba nggak ada apa-apanya kan, nggak ada alifnya, nggak ada wawunya, nggak ada ya-nya. Fahuwa fi'lun mudhari marfun bi dhammatin dhahiratin fi akhirih. Maka yadribu adalah fi'il mudhari yang dirafa'kan dengan dhamma yang zahir pada akhirnya. Wa mislu yakhsha, dan contohnya yakhsha, ya, takut, ya, khasya yakhsha. Fahuwa fi'lun mudhari'un marfun bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifi lit'alzuri. Ya, yakhsha ini fi'il mudhari yang dirafa'kan dengan dhammah muqaddara 'alal alif karena udzur. Wa mislu yarmi, rama yarmi, melempar. Fahuwa fi'lun mudhari'un marfun bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i lis-siqali. Yarmi ini adalah fi'il mudhari yang dirafa'kan dengan dhammah muqaddara atas ya karena berat. Wa mislu yad'u fahuwa fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'alal wawi lis-siqali. Maka yad'u adalah fi'il mudhari dirafa'kan dengan dhamma muqaddara atas wawu karena berat. Fala farqa fi dhammati baina an takuna dhahiratan aw muqaddaratan. Dan tidak ada bedanya pada dhammah antara yang zahirnya ataupun yang muqaddarah. Maksud tidak ada perbedaan sini, sama-sama mu'rab, ya. Jadi baik dhammahnya zahir atau dhammahnya muqaddarah, semuanya termasuk yang mu'rab. Ya, kita baca catatan kakinya. Fa hukmul fi'lil mudhari huwa al-i'rab wal rafi bid-dhammati wa dhalika idza lam yattasil bi akhir syai'un mislu yukrimu atau yakrumu. Maka hukum fi'il mudhari itu yang pertama adalah i'rab atau mu'rab, ya. Jadi fi'il mudhari itu bisa mu'rab, bisa mabni. Nah, kapan dia mu'rab? Ya, dia bisa mu'rab di atas rafa dengan dhammah. Dan itu terjadi kalau tidak bersambung dengan akhir sesuatu, contohnya yukrimu. Jadi kalau fi'il mudhari tidak bersambung dengan sesuatu, maka dia mu'rab. Kemudian yang kedua, al-bina'u fi mawdi'aini. Fi'il mudhari juga bisa mabni pada dua tempat. Idza tasalat bihi nunut taukidi, apabila bersambung dengan nun taukid. Mislul ajtahidanna. Contohnya la ajtahidanna, saya benar-benar akan bersungguh-sungguh. Kan asalnya ajtahidu. Ijtahada, ijtahidu, ajtahidu. Kemudian bersambung dengan nun taukid, maka dia jadi fathah. La ajtahidanna, dan dia mabni. Fa yakunu mabniyan 'alal fathi, maka dia dimabnikan atas fathah. Au idza tasalat bihi nunun niswati mislu yusafirna, atau apabila bersambung dengan nun niswah. Contohnya yusafirna. Fa yakunu mabniyan 'ala sukuni, maka yusafirna kita katakan mabniyan 'ala sukun. Wa tanubu nunu 'ani dhammati fi halatil i'rabi mislu yudhakirani. Fa huwa fi'lun mudhari'un marfu'un bi subutin nuni.
Dan nun menggantikan dhammah pada keadaan i'rab. Contohnya yudhakirani. Yudhakirani ini adalah fi'il mudhari yang dirafakan dengan subutun nun. Dan nun ini termasuk ganti dari dhammah. Artinya dia mu'rab juga. Wal alifus mun. Dan alif pada yudhakirani adalah isim, maksudnya fa'ilnya. Wa mislu yudhakiruna fahuwa fi'il mudhari'un marfu'un bi subutin nuni wal waw ismun. Yudhakiruna adalah fi'il mudhari yang dirafakan dengan tetap nun dan wawnya adalah isim. Wa mislu tudhakirina, dan contoh tudhakirina fa fi'lun mudhari'un marfu'un bi subutin nuni wa ya'ul mukhatabati ismun. Tudhakirina adalah fi'il mudhari yang dirafakan dengan subutun nun dan ya' mukhatabahnya adalah isim. Fal khulasatu anna al-fi'l al-mudhari'a yubna idza tasalat bihi nunu tawkidi aw nunun niswati. Wa yurabu bidhammati idza lam yattasil bi akhiri syai'un. Wa yurabu bin nuni idza waqa'at fi akhirih aliful isnaini aw wawul jama'ati aw ya'ul mukhatabati. Ringkasannya bahwa fi'il mudhari itu dimabnikan apabila bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Jadi hanya dalam dua keadaan ini. Karena hukum asalnya fi'il mudhari itu mu'rab. Dia mabni dalam dua keadaan aja. Pertama kalau bersambung dengan nun taukid, yang kedua kalau bersambung dengan nun niswah. Dan ya fi'il mudhari itu mu'rab dengan dhamma apabila bersambung dengan akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu, dan mu'rab dengan nun apabila di akhirnya terdapat alif musanna atau waw jama' atau ya mukhatabah. Nah, wa hadza huwa ma'na qawli sahibil ajurrumiyati fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a fil ismi al-mufradi wa jam'i taksiri wa jam'i al-muannas as-salimi wal fi'l al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan ini adalah perkataannya pengarang kitab Al-Ajrumiyah, maka dhamma itu menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat. Pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Ya. Nah, insyaallah ini sudah kita bahas tadi semuanya. Sekarang coba kita lihat ya. Lanjutkan ya Nanggung. Mata takunul waw alamatan lirafi, kapankah waw menjadi tanda bagi rafa? Taqa'ul waw alamatan lirafi fi mawdi'aini huma al-awwal jamul mudzakkari salimu mislu fazal mujtahiduna. Kapan waw menjadi tanda bagi rafa? Waw menjadi tanda bagi rafa pada 2 tempat. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Contohnya fazal mujtahiduna. Orang yang sungguh-sungguh itu akan beruntung atau akan berhasil atau menang. Fa huwa ismun marfu'un bil wawi niyabatin dhammati li annahu jam'u mudzakkarin salimun, ya. Maka al-mujtahiduna adalah isim yang dirafakan dengan waw sebagai ganti daripada dhammah karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Wa huwa jamak mudzakkar salim adalah huwa madalla ala aksara min isnaini bi ziyadati wawin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i aw ya'in wa nunin fi halatayn nasbi wal jarri mislu al-mujtahiduna wal mujtahidina. Jamak mudzakkar salim adalah sesuatu yang menunjuki atas makna lebih dari 2 dengan menambahkan waw dan nun pada akhirnya pada keadaan rafa atau ya dan nun pada 2 keadaan nasab dan jar. Contohnya al-mujtahiduna, al-mujtahidina. Jadi yang ketika rafa tandanya waw adalah jamak mudzakkar salim yang pertama. As-sani yang kedua adalah al-asmal khamsatu wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhu. Taqulu safara abuka. Yang kedua, yang ketika rafa tandanya dhamma ada tandanya waw adalah isim yang 5. Isim yang 5 itu adalah abuka, akhuka, hamuki, fuka, dan zu. Contohnya kamu katakan safara abuka. Ayahmu telah safar. Fayakunu marfu'an bil wawi niyabatan lidhammati li'annahu minal asmil khamsati. Maka abuka adalah isim yang dirafahkan dengan waw sebagai ganti daripada dhammah karena dia adalah isim yang 5. Wa taqulu akramani akhuka, dan contohnya perkataanmu saudaramu telah memuliakan aku. Fayakunu akhuka isman marfu'an bil wawi niyabatan anid dhammati aidan wa hakada. Jadi akhuka ini isim yang dirafahkan dengan waw sebagai ganti daripada dhammah juga wa hakada.
Wahkada maksudnya ya seperti ini, yang lain juga ya, hamuki, fuka dan du semuanya seperti ini. I'rabul asmal khamsati tu'rabu bil waw fi halati raf'i wa bil alif fi halati nasbi wa bil ya fi halatil jarri. Jadi i'rab isim yang 5 itu dia mu'rab dengan waw pada keadaan rafa, abuka, akhuka, hamuki, fuka, zu ilmin. Kemudian di mu'rabkan dengan alif pada keadaan nasab, ra'aitu abaka wa akhoka wa hamaki wa faka wa za ilmin. Dan dengan ya pada keadaan jar, marartu bi abika wa akhika wa hamiki wa fika wa za ilmin, ya. Syurutu i'rabuha kadzalika, syarat i'rabnya pun seperti itu. Ya. Al-awwal atau al-ula an takuna mufradatan la musannatan wala majmu'atan. Jadi isim yang 5 itu marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya, dengan syarat seperti ini. Kalau tidak sepenuhi syaratnya, maka dia di i'rab seperti yang biasa. Artinya marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasrah. Artinya isim yang 5 itu dihukumi seperti isim yang 5 kalau terpenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, dia harus mufrad, bukan musanna, bukan jamak. Karena kalau ya isim yang 5 berubah jadi musanna, seperti abun jadi abawani, maka abawani itu mengikuti kaidah musanna. Kemudian jamaknya misalnya, abun jamaknya kan aba, ini kan jamak taksir. Jamak taksir ya kaidahnya marfu dhamma, mansub fathah, majrur kasrah. Jadi harus mufrad, abuka, akhuka. Ya, tapi kalau musanna, abawani, akhwani, maka dia hilang hukum isim yang 5-nya. Kemudian asaniya, syarat yang kedua, antakuna bihadal wad'i ay mukabbaratan la musaghgharatan. Ya, syarat yang kedua bentuknya harus kayak gini. Tidak boleh ditasghir. Tasghir ya, ditasghir itu ya, tasghir itu kayak misalnya Abid jadi Ubaid gitu kan. Kemudian Amir jadi Umair. Kemudian Hasan jadi Husain. Ini namanya tasghir ya. Ya, jadi harus mukabbarah, tidak boleh ditasghir. Misalnya Abun jadi Ubay. Ini kalau Ubay maka dia zahiro, biasa aja. Maksudnya rafanya dengan dhammah. Kemudian nasabnya dengan fathah, jar dengan kasrah. Begitupun akhun jadi ukhay misalnya, maka sama ya. Ja'a Ubayyu misalnya. Ra'aitu Ubayya, martu bi Ubayyi. Jadi dia biasa aja kalau dia di tasghir. Kemudian as-salisa, syarat yang ketiga, antakuna mudhafatan. Fa kharaja abun wa akhun wa hamun wa famun fa innaha tu'rabil harakati. Dia harus menjadi mudhaf. Maka keluar abun, akhun, hamun dan famun, karena abun, akhun, hamun sama famun ini kalau tidak ada mudhaf ilainya, dia di i'rab seperti dengan harokat biasa. Ja'a abun, ra'aitu aban, marartu bi abin. Itu maksudnya. Jadi dia harus diidofahkan kepada apapun selainnya mutakalim. Abu Zaidin kepada domir abuka. Tapi kalau kepada yang mutakalim, ini seperti yang kita udah bahas sebelumnya. Kalau dengan yang mutakalim, maka dia i'rabnya muqaddarah, ya. Kemudian ar-rabi'a an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallimi. Ternyata di sini ya. Fa kharaja mislu abi wa akhi ila akhirih. Idhafahnya itu kepada selain yang mutakalim. Ya, kepada domir misalnya, kepada isim alam misalnya, kepada isim mausul misalnya. Tapi kalau idhafahnya kepada ya mutakalim, maka dia muqaddarah. Contohnya abi, ya abi cara ngirapnya misalnya ja abi fa'ilun marfu'un wa alamatun raf'i dhammatun muqaddar ala ma qabla ya'il mutakallimi, ya, seperti yang kita bahas pada pelajaran sebelumnya. Al-khamisah, syarat yang kelima, wa yashtaratu fi zu wa yashtaratu fi zu wahdaha an takuna bi ma'na sahibin wa an tudafa ismin zahirin.
Mislu hada rajulun zu huluqin. Wa hada tilmidun zu mawahiba mumtazatin. Dan disyaratkan pada zu saja, jadi bukan yang lain ya. Khusus untuk zu, syaratnya dia harus yang maknanya adalah sahib. Maknanya makna sahib. Dan dia diidhafakan kepada isim zahir. Contohnya hada rajulun dzu khuluqin. Ya, laki-laki ini punya akhlak yang baik. Wa hada tilmidun dzu mawahiba mumtazatin. Dan murid ini punya kemampuan yang luar biasa, ya, anugerah yang luar biasa. Jadi ini kelima syarat agar isim yang lima itu dihukumi seperti isim yang lima. Artinya rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, kemudian jarnya dengan ya. Tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka dia i'rabnya biasa aja, ya, kayak gitu. Nah, wa hadza huwa ma'na qawli sahibil ajurumiyati wa ammal waw fatakunu alamatan lirafi fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa huka wa hamuka aw hamuki wa fuka wa dzu malin. Dan ini adalah makna dari ucapan pengarang kitab Al-Ajurumiyah Ibnu Majrum As-Sanhaji rahimallahu taala. Adapun waw maka ia menjadi tanda bagi rafa pada dua tempat. Pertama pada jam mudzakkar salim dan pada isim yang lima, yaitu abuka, akhuka, hamuki, fuka dan dzu malin. Mata takunul alifu alamatan lirafi, kapan alif menjadi tanda bagi rafa? Taqa'ul alifu alamatan lirafi niyabatan lidhammati fi mawdi'in wahidin wa huwal musanna minal asma'i mislu ja'al muhammadani wa hatani taffahatani wa ma'aka kitabani fa kulluha asma'un marfu'atun bil alifi niyabatan lidhammati li'annaha minal musanna. Kapan alif menjadi tanda bagi rafa? Alif menjadi tanda bagi rafa sebagai ganti daripada dhammah pada satu tempat saja, yaitu musanna, ya. Yaitu isim musanna. Contohnya ja'al muhammadani, telah datang dua orang Muhammad. Jadi ada dua orang namanya Muhammad. Ini sepertinya typo ya, karena tafaha apa nih? Harusnya tufaha ya. Apel ya. Wahatani tufahatani, dan ini adalah dua buah apel. Wa ma'aka kitabani, dan kamu memiliki dua buah kitab. Fakuluha asma'un marfu'ah bil alif. Maka semua contoh ini musanna adalah isim yang dirupakan dengan alif sebagai ganti daripada dhammah. Li'annaha minal musanna, karena dia termasuk musanna. Apa itu musanna? Wa huwa madalla ala snaini bi ziyadati alifin wa nunin fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi halati nasbi wal jarri mislu an-najihani wan najihina wal la'ibani wal la'ibina wal muhammadani wal muhammadaini. Afwan, ini lagi bahas musanna ya. An-najihani wan najihaini wal la'ibani wal la'ibaini wal muhammadani wal muhammadaini. Jadi musanna adalah isim yang menunjuk ke atas makna dua dengan menambahkan alif dan nun pada keadaan rafa dan menambahkan ya dan nun pada keadaan nasab dan jar. Contohnya an-najihani, an-najihaini. Allah, ya, dua orang yang sukses. Al-la'ibani, al-la'ibaini, dua orang pemain. Al-muhammadani, al-muhammadaini, ini dua orang Muhammad. Wa hadha huwa ma'na qawli sahibil ajurumiyati wa ammal alifu fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Dan ini adalah makna ucapan dari pengarang kitab Al-Ajurumiyah Ibnu Majrum As-Sanhaji rahimahullahu taala. Adapun alif maka menjadi tanda bagi rafa khusus pada isim tasniyah saja atau khusus pada musanna saja. Mata takunun nunu alamatan liraf'i, taqa'un nunu alamatan liraf'i fi mawdi'in wahidin huwal fi'lul mudhari'u idza ittasala bihi aliful isnaini aw wawul jama'ati aw ya'ul mukhatabati mislu yudhakirani yudhakiruna tudhakirina wa mislu yal'abani yal'abuna tal'abina. Kapan nun menjadi tanda bagi rafa? Nun menjadi tanda bagi rafa pada satu tempat saja, yaitu pada fi'il mudhari apabila bersambung dengan alif musanna atau waw jama' atau ya mukhatabah. Contohnya yudhakirani, dua orang itu
sedang muzakarah, sedang mengulang-ulang pelajaran. Yudzakiruna, ini waw jamak, tudzakirina ya mukhatabah. Dan contoh yal'abani, yal'abuna dan tal'abina. Dan wahada huwa ma'na qawli sahibil jurmiyati wa amman nunu fatakunu alamatan lirafi fil mudhari'i idza tasra bi dhamir tasniyatin aw dhamir jam'in aw dhamirul muannasatil mukhatabati. Dan ini adalah makna dari ucapan dari pengarang kitab Al-Jurmiyah Ibnu Jurm As-Sanhaji rahimahullah taala. Adapun nun yang ditanda bagi rafa pada fi'il mudhari apabila bersambung dengannya dhamir tasniyah atau dhamir musanna atau dhamir jama', dhamir tasniyah maksudnya alif ya. Dhamir jama' maksudnya waw, atau dhamir muannats mukhatabah maksudnya adalah ya. Yang kita kenal dengan istilah al-asmaul khamsah. Al-af'alul khamsah, fi'il yang 5 dengan wazan yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna taf'alina ya. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.